Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di edisi 170. Pada edisi ini kita berlatih membentuk kalimat-kalimat dasar dalam bahasa Arab menurut ketentuan-ketentuan yang sudah kita pelajari. Di sini ada 8 kalimat. Kita diminta menerjemahkan 8 kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Secara garis besar, kalimat-kalimat yang kita pelajari meliputi kalimat fi'liyah dan ismiyah. Kalimat fi'liyah dibagi dua. Kalimat fi'liyah yang pertama kalimat aktif, ya seperti ini, Maryam memasak makanan itu tadi, dan pasif, makanan itu dimasak tadi pagi. Kemudian kalimat ismiyah itu dibagi dua. Kalimat ismiyah yang berstruktur mubtada khabar. Nah ini, Aisyah seorang tukang masak yang pandai. Dan kalimat ismiyah yang berstruktur khabar muqaddam mubtada muakhar. Khabar muqaddam mubtada muakhar. Ini nomor 3 ini. Di atas meja itu, di atas meja ada makanan lezat. Jadi cirinya dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab, di tengah kalimat itu ada kata ada, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, di atas meja ada makanan lezat, ya. Di atas meja ada makanan lezat. Mari kita mulai dari kalimat nomor 1. Makanan itu di atas meja. Makanan itu di atas meja ini kalimat ismiyah tipe 1, mubtada khabar. Makanan itu mubtada, di atas meja khabar. Makanan itu ta'am, bisa juga aklun, ya. Makanan itu ta'amun atau aklun. Kita pakai ta'am saja, ya. Makanan itu di atas meja berarti at-ta'amu, perhatikan tuh. At-ta'amu, ini mubtadanya, ini pokok kalimatnya. Mubtada itu harus marfu. Dalam hal ini marfu dengan dhammah. Di atas meja, alal ma'idah. Alal ma'idah. Alal ma'idati, meja makan, ya. Jadi yang berperan sebagai khobar atau predikat adalah prasa jar majrur alal ma'idah, ya, alal ma'idah. Jadi at-ta'amu alal ma'idah, makanan itu di atas meja. Atau bisa juga al-aklu alal ma'idah. Nomor 2, makanan itu dimasak tadi pagi. Makanan itu subjek, kemudian predikatnya itu kata kerja, dimasak. Kata kerja berawalan di dalam bahasa Indonesia. Berarti kalimat itu kalimat pasif, ya, kalimat pasif. Ya, kalimat pasif, kalimat fi'liyah pasif berstruktur kata kerja pasif, fi'lun plus subjek, ya, atau naibul fa'il. Kata kerjanya itu dimasak. Kalau memasak itu tabakha, ya. Kalau memasak itu tabakha. Ini tabakha itu memasak. Kalau dimasak tubikha, ya, tubikha. Kalau dimasak itu
kata kerja pasif itu mengacu pada pola fu'ila. Tubikha. 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 Ya. Tubikha. Tabakha itu aktif. Tubikha itu pasif. Subjeknya makanan itu. Makan itu at-ta'amu. Ya, at-ta'amu sama dengan ini. At-ta'amu. 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 Ya, at-ta'amu. Kemudian di depan itu kata kerja pasif, ya. Lihat ta'am itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti gunakan tubikha. Kalau perempuan gunakan tubikhat. Jadi tubikha. Tubikha. Ini kata kerja pasif. Ini subjek. Tubikhat ta'amu. Tadi pagi. Tadi pagi hadha sabah. Hadha sabah. Hadha sabah. Ya. Jadi kalimat sederhana, tapi kita harus memperhatikan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen kalimat itu. Tubikhat ta'amu hadha sabah. Hadha sabah, ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari kata-kata yang berkaitan dengan tabakha, yaitu tukang masak. Tukang masak itu tabbakh. Kemudian dapur, tempat memasak, matbakh, ya. Oke. Nomor 3, di atas meja ada makanan lezat. Ini kalimat ismiyah tipe 2. Kalimat ismiyah tipe 2 itu dimulai dengan prasa jar majrur atau prasa zarfi sebagai khabar muqaddam, ya. Jadi khabar muqaddamnya itu di atas meja. Ini khabar yang ditaruh di atas meja. Ini khabar muqaddam. Khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, ya. Di atas meja alal ma'idati. Ini alal ma'idati. Alal ma'idati. Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai khabar muqaddam. Biasanya itu khabar itu di akhir, tapi di sini dia muncul di awal. Dia dinamakan khabar muqaddam. Setelah khabar muqaddam baru subjek, mubtada muakhar. Ada makanan. Makanan itu ta'amun. Ta'amun. Lezat. Lezat itu kata sifat yang menjelaskan kata benda ta'am. Jadi ini kata benda sebagai khabar muqaddam, sebagai mubtada muakhar. Kemudian ini kata sifat yang menjelaskan ini. Jadi ta'amun ladzizun. Ladzizun. Ladziz. Ladzizun. Ya, ini kata sifat. Harus selaras dengan kata benda yang dijelaskan. Jadi alal ma'idati ta'amun ladzizun. Ta'amun ladzizun. Ini kata sifat, ya. Menjelaskan kata benda ta'am. Kata benda ini berperan sebagai apa? Mubtada muakhar. Ta'amun ladzizun. Ta'amun ladzizun. Alal ma'idati ta'amun ladzizun. Ya. Di kalimat nomor 1 juga muncul alal ma'idah. Al-ma'idah, tapi al-ma'idah di sini berperan sebagai khabar. Kalau di dalam kalimat nomor 3, al-ma'idah itu berperan sebagai khabar yang ditempatkan di awal, khabar muqaddam. Jadi kalau dia khabar muqaddam, setelah khabar muqaddam itu biasanya diterjemahkan dengan kata ada dalam bahasa Indonesia. Al-ma'idah, di atas meja ada apa? Makanan lezat, ya, makanan lezat.
ya, ta'amun ladzizun. Oke, nomor 4. Maryam memasak makanan itu. Maryam memasak makanan itu tadi. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja memasak. Berarti ini jumlah fi'liyah ini. Jumlah fi'liyah aktif. Oleh karena kata kerjanya itu berawalan ma. Memasak itu tabakha, ya, tabakha. Ini kalimat apa ini? Ini kalimat aktif. Kalimat aktif. Ya. Kalimat aktif itu rumusnya itu kata kerja aktif diikuti oleh subjek, ya. Kata kerja aktif diikuti oleh subjek. Kata kerja aktifnya itu memasak, tabakha. Subjeknya Maryam. Perhatikan, Maryam itu perempuan. Kalau subjeknya perempuan, gunakan fa'alat, gunakan tabakhat. Kalau subjeknya laki-laki, gunakan fa'ala, ya kan? Jadi Maryam memasak, tabakhat Maryamu. Nah, ini tabakhat. Ini sebagai kata kerja. Ya, kata kerja aktif itu, ya. Kemudian subjeknya Maryam, Maryamu, oleh karena dia subjek, kita gunakan tabakhat oleh karena subjeknya perempuan. Makanan itu berperan sebagai objek. Objek. Makanan ini al-ta'am. Di sini al-ta'am berperan sebagai subjek. Oleh karena dia berperan sebagai subjek, maka dia harus marfu. Perhatikan, al-ta'amu. Di sini al-ta'am berperan sebagai objek. Oleh karena itu dia tampil mansub. Mansub dengan fathah, ya. Al-ta'amah. Perhatikan itu, ya. Tabakhat Maryamu at-ta'ama tadi. Tadi itu anifan. Tadi itu anifan. Anifan, ya. Anifan. Oke, berikutnya makanan itu enak. Makan itu enak itu jumlah ismiyah yang berstruktur mubtada khabar. Ini mubtadanya, ini khabarnya. Makan itu al-ta'amu. Al-ta'amu. Al-ta'amu atau al-aklu. Ini sebagai mubtada. Oleh karena dia berperan sebagai mubtada, dia harus marfu. Ya, marfu dengan dhammah. At-ta'amu, enak di sini itu berperan sebagai khabar. Kata sifat yang berperan sebagai khabar. Ladzizun. 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 Di sini ta'amun ladzizun. Ada makanan yang lezat, makanan yang enak. Kalau di sini makanan itu enak, at-ta'amu ladzizun. Ta'amu ladzizun. Ladzizun. Ya, oke. Berikutnya Aisyah seorang tukang masak yang pandai. Itu jumlah ismiyah. Ya. Ismiyah. Mubtadanya Aisyah, khabarnya seorang tukang masak yang pandai. Mari kita rangkai. Aisyah sebagai mubtada, dia marfu. Aisyatu. Aisyatu. Dia marfu dengan dhammah. Tidak boleh Aisyata. Oleh karena dia berperan sebagai mubtada. Mubtada itu harus marfu. Perlu dicatat bahwa Aisyah itu kata benda nama yang tidak bertanwin. Jadi tidak boleh Aisyatun, ya, tidak boleh Aisyatun. Itu mubtada. Ada apa dengan Aisyah? Seorang tukang masak. Tukang masak itu tabbahun, ya.
tabbahun, tukang masak. Oleh karena ini perempuan, maka khabarnya itu ya perempuan, tabbahatun, ya kan? Tabbahatun, tabbahatun. Ya, Aisyah itu tabbahatun, yang pandai. Kata sifat menjelaskan tukang masak. Jadi dia harus laras dengan ini. Mahiratun, mahiratun, ya, mahiratun. Ya, Aisyah itu tabbahatun mahiratun. Jadi seandainya tukang masaknya itu laki-laki, chefnya itu laki-laki, misalnya Zaidun, ini laki-laki, tabbahun, ini pun laki-laki, mahirun, ya. Mereka memasak dan pergi keluar. Mereka memasak dan pergi keluar. Ini jumlah fi'liyah yang subjeknya itu kata ganti. Mereka memasak. Memasak itu tabakha. Kalau dia laki-laki memasak, tabakha. Kalau mereka dua orang laki-laki memasak, tabakha, ya kan? Tabakha. Kalau mereka jamak laki-laki masak, tabahu. Jadi tabakha, tabakha, tabahu. Jadi mereka memasak, tabahu. Merekanya kita ini laki-laki, ya. Tabahu, ya kan? Tabahu ini kata kerja diikuti oleh subjek. Yang berperan sebagai subjek di sini adalah kata ganti marfu bersambung, waw. Dia semakna dengan mereka, semakna dengan hum. Ya, tabahu, mereka memasak dan pergi keluar. Pergi keluar itu kharaju, ya. Wa kharaju. Kharaju. Begitu, ya. Jadi tabahu wa kharaju. Kharaju ini verb plus subjek, ya. Tabahu wa kharaju. Oke, kita sampai di kalimat terakhir, Allah telah menolong kita. Perhatikan kalimat ini. Ini jelas kalimat fi'liyah, ya. Bisa kita, oleh karena predikatnya itu kata kerja, menolong. Menolong itu nasara. Menolong itu nasara. Perhatikan kita ini. Kita ini sebagai apa? Sebagai objek, ya. Sebagai pihak yang ditolong. Yang menolong itu Allah, subjek. Ya. Allah telah menolong kita. Masih ingat, apabila yang berperan sebagai objek itu kata ganti, ini kata ganti ini kan, maka sambungkanlah kata ganti itu dengan kata kerja. Maka sambungkanlah kata ganti itu dengan kata kerja. Dan kata ganti itu nanti dinamakan kata ganti marfu bersambung. Menolong itu nasara. Nah, nasara. Kemudian objeknya itu kita. Kita itu kata ganti, ya kan? Apa kita? Nah, ya. Jadi nasarana, Allahu. Coba perhatikan itu. Nasarana Allahu. Nasara itu kata kerja, ya kan? Na itu objek, Allahu itu subjek. Jadi kalimat ini mengacu pada struktur VOS, kata kerja, objek, subjek, ya. Nasaranallahu, nasaranallahu. Jadi di sini ada dalil yang berbunyi apabila yang berperan sebagai objek itu kata ganti, maka sambungkanlah kata ganti itu dengan kata kerja. Dan kata ganti itu dinamakan kata ganti
marfu bersambung, ya kan? Kata ganti marfu bersambung. Bukan kata ganti marfu bersambung, kata ganti mansub, ya. Kata ganti mansub bersambung oleh karena dia sebagai objek, ya. Sebagai objek. Nasaranallahu. Nah, jadi Allah telah menolong kita. Kalau Allah telah menolong orang-orang beriman itu, jadi subjeknya orang-orang beriman itu bukan kata ganti. Jadi tidak disambungkan ke sini. Jadi posisinya itu di akhir. Nasarallahu, Allah telah menolong orang-orang beriman itu al-mu'minina, kan begitu kan? Tapi kalau orang-orang beriman itu diganti dengan kata ganti na, kalimatnya menjadi nasaranallahu. Tidak boleh nasarallahu na, tidak boleh. Oleh karena ini kata ganti mansub bersambung. Saya kira cukup sekian dulu sebelum kita ini, mari kita lihat sepintas terjemahannya. Nasaranallahu, Allah telah menolong kita. Ya. Tabahu wa kharaju. Ya, mereka memasak dan pergi, ya. Aisyatu tabakhatun mahiratun. Aisyah itu seorang tukang masak yang pandai, ya. Makanan itu enak, at-ta'amu ladzizun. Kemudian tabakhat Maryamu ta'ama anifan. Jadi Maryam memasak makanan itu tadi. Alal ma'idati ta'amun ladzizun. Ya, di atas meja ada makanan yang enak. Tubikhat ta'amu hadha sabah. Jadi makanan itu dimasak tadi pagi. Ya, tadi pagi hadha sabah. Hadha sabah. Hadha sabah. Ini hadha sabah. Hadha sabah. Kemudian at-ta'amu 'alal ma'idah. Makanan itu di atas meja. Saya kira cukup sekian. Mari kita biasakan berlatih membentuk kalimat-kalimat sederhana seperti ini, tapi dengan aturan-aturan yang benar, ya. Aturan-aturan yang benar. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.